Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Segala puji bagi Allah, salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabatnya. Kita bersaksi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Sahabatku serta seluruh kaum muslim wal muslimat dimanapun berada, AHM Channel kembali di sini untuk melanjutkan pengajian kita, yakni pengajian Tauhid Aqaidul Iman, di mana kita sudah sama-sama membahas tentang kaunuhu muridan. Kaunuhu adanya Allah, muridan yang berkehendak. Berarti sekarang kita sedang insyaallah membahas sifat kaunuhu aliman. Apa kaunuhu? Aliman. Nah, bisa tahu kaunuhu aliman apa? Kaunuhu aliman. Ya, saya tidak sendiri, sekarang ditemani oleh Ustadz Reja Markejon. Baik sahabatku yang dimuliakan Allah, mari kita sama-sama buka pengajian kita Tijan halaman 11 mengenai sifat kaunuhu aliman. Bismillahirrahmanirrahim. Wajib pada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim, supaya tidak lupa. Salawat dulu, Dek. Mau nggak? Mau? Ya ayyuhan nabi aula al-kaukabu durri aula. Ya ayyuhan nabi aula al-kaukabu durri aula. Allah, bukan Allah. Allah. Anta imamul hadara sultanuhal ghaibi. Sekarang ya ayyuhan nabi, coba. Biasa mau ya ayyuhan nabi, ayo jadi itu ya. Allah ya Rabbi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yajibu fi haqqihi ta'ala kaunuhu aliman. Wajib pada Allah Ta'ala kaunuhu aliman, sifat kaunuhu aliman, artinya kaunuhu adanya Allah, aliman yang maha memahami, aliman yang maha mengetahui. Wadidduhu, lawanan daripada sifat kaunuhu aliman, kaunuhu jahilan, sifat kaunuhu jahilan. Wadalilu, adapun yang menjadi dalil ala dalika kepada sifat kaunuhu aliman kepada Allah, dalilul ilmi, dalilnya sifat ilmu. Kita sudah bahas di sifat ilmu, Allah maha ilmu. Bedanya ilmu dengan kaunuhu aliman, kalau ilmu adalah sifat ma'ani. Kalau kita sebuka hijab sifat ilmu, maka kita akan melihat semua yang ada, semua yang kita bisa lihat di makhluk-makhluk ini adalah semuanya adalah ilmunya Allah. Tidak ada ilmu kecuali ilmunya Allah. Dalil dalam Quran, Allah mengatakan wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Dulu Rasulullah pernah ditanya, yas'alunaka 'anir ruh. Ditanya, bagaimana tentang ruh ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Langsung turun ayat wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Tidak sekali-kali kuberikan ilmu kepada kalian kecuali hanya sedikit-sedikit saja. Karena yang maha ilmu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maha ilmu. Ilmu Allah meliputi segala apa yang ada di langit dan di bumi. Allah tahu bahwa Allah maha kuasa. Allah tahu bahwa seluruh makhluk adalah lemah dan butuh Allah. Allah pengetahuannya meliputi segenap hal yang ada, dan ilmunya Allah kepada seluruh. Adapun ilmu kita adalah ilmu yang disebut dengan pengetahuan. Beda antara ilmu dengan pengetahuan. Kalau ilmu itu adalah hidayah
yang mengarahkan kita untuk beribadah kepada Allah. Makanya kalau dalam ilmu agama ada 3 yang wajib kita cari. Pertama, tauhid. Kedua, tasawuf. Ketiga, fikih. Karena fikih mengatur pola ibadah kita, rukun, syarat, dan batalnya. Sementara tauhid mengatur tentang pengenalan makrifat kita, tentang penyebutan dan tauhid kita kepada Allah. Dan tasawuf adalah yang mengatur akhlak, sifat, dan sikap kita kepada Allah, Rasulullah, dan kepada sesama manusia. Inilah 3 dasar ilmu yang wajib kita pelajari. Apabila Allah sudah memberikan ilmunya kepada makhluk, maka Allah akan bukakan kepada siapapun yang Allah kehendaki. Tapi secara keseluruhan, Allah pemilik sifat ilmu, dan ilmu Allah kepada siapapun Allah akan bisa membukakan hijabnya jika Allah mau. Berbeda dengan ilmu, kaunuhu aliman ini adalah sifat maknawiyah. Artinya siapapun tidak akan bisa melihat akan adanya kaunuhu aliman. Kenapa? Kaunuhu aliman ini adalah fa'il. Sifatnya fa'il apa? Pembuat. Kalau ilmu adalah sifat, kalau fa'il kaunuhu aliman adalah pembuatnya, Allahnya. Allah berfirman dalam hadis qudsi, dikatakan tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi dzatillah. Berpikir merenunglah kalian atas makhluk-makhluk Allah, jangan kalian berpikir dan merenung atas zat Allah. Dari sini sudah Allah batasi bahwa maunawiyah tidak akan kita bisa lihat, tapi ma'ani sifat ilmunya akan kita bisa lihat. Itulah bedanya ilmu dengan kaunuhu aliman. Ilmu sifatnya, kaunuhu aliman adalah fa'il yang disifatinya. Sifatnya kita bisa lihat, ilmunya Allah kita akan bisa lihat kalau kita dibuka hijab dan ma'rifat. Tapi kaunuhu alimannya kita tidak bisa akan lihat. Karena kaunuhu aliman berkaitan dengan zat Allah yang maha mutlak dan maha tidak serupa dengan makhluknya. Mukhalafatul hawa disi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Terus sholatan turagibu wa tunasyitu wa tuhammisu bihal jihad li ihya wa ila idinil Islam wa tuhammisu bihal jihad li ihya wa ila idinil Islam wa idhari sya'airi ala tariqati jam'iyah nahdlatil ulama wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allah Allah Allahu Allah sabit wansur ahlal jam'iyah jam'iyah nahdlatil ulama li'ila'i kalimatillah jam'iyah nahdlatil ulama li'ila'i kalimatillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sholatan turagibu wa tunasitu wa tuhammisu biha hari-hari li ihya wa ila'i dinil Islam. Dalilnya atas wajibnya kaunuhu aliman kepada Allah dalilul ilmi. Kalau seandainya Allah tidak ilmu, maka Allah tidak akan berkehendak. Kalau Allah tidak berkehendak, maka Allah tidak akan kudrat. Kalau Allah tidak kudrat, maka lam yujad syai'un min hadhil makhluqati. Tidak akan wujud makhluk di bumi kita tercinta. Tidak akan ada kita, tidak akan ada langit, tidak akan ada bumi, laut dan gunung, tidak akan terjadi kalau Allah tidak kudrat. Gunung dan laut sudah kita saksikan, kita semua sudah ada, maka ini jadi isyarah akan wajib kudratnya Allah. Kalau kudrat bergantung atas iradahnya Allah, dan iradah menunggu atas ilmunya Allah, maka ilmu yang menjadi dalil kaunuhu aliman ini di sini pentingnya. Jadi sifat yang ke-16, sifat yang wajib kepada Allah, kaunuhu aliman, artinya sifat yang adanya Allah bersifat ilmu, mustahil adanya Allah bodoh. Dalilnya adalah dalil sifat ilmu. Jika Allah tidak ilmu atau bodoh, maka Allah tidak akan berkehendak. Kalau Allah tidak berkehendak, maka Allah tidak akan berkuasa. Dan kalau Allah tidak berkuasa, maka tidak akan wujud apapun makhluk yang ada di muka bumi. Makhluk sudah bukti, maka ada ciri adanya kudrat. Kudrat sudah ada, pasti ada iradah. Dan iradah ada, pasti ada ilmu.
Wallahu sami'un alim. Allah Maha mendengar dan Allah Maha mengetahui. Itulah dalil Qur'annya, itulah dalil naklinya. Semoga bertambah keimanan kita, semoga menguatkan akidah kita, semoga bersama Rasulullah dan para ulama nanti kita di alam baka. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq, wallahul hidayah wa taufiq wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.